mengapresiasi upaya Panja ya, yang sudah menurunkan dari 105 ke 90,3 itu sudah cukup besar ya, meskipun kata Pak Marwan tergantung pengalinya ya. Kalau pengalinya tadi 210.000, tentu berbeda dengan kalau pengalinya tambah 20.000 atau 30.000 menjadi 240.000 ya. Jadi menurut beliau ini masih bisa turun ya, sesuai dengan jumlah pengalinya. Tapi kalau turun itu berarti beban dan nilai manfaat menjadi meningkat ya. Jadi ini kan kayak bejana berhubungan ya antara beban jamaah dan beban nilai manfaat. Seperti kata Pak Ade tadi ya, jangan terus diambil nilai manfaat, atau nilai manfaat itu kan milik jamaah yang belum berangkat ya, gitu ya. Jadi harus adil. Jadi ini memang seperti kata Pak Marwan juga, ini harus ada keseimbangan antara keadilan dan kepantasan ya, kepantasan. Nah, kenapa tadi saya setuju? Karena kalau tahun lalu itu diputuskan sebulan sebelumnya, bahkan di bulan Ramadan. Kok sekarang kan masih 3-4 bulan sebelumnya. Dan kedua, jamaah sudah mulai tahu ya bahwa baseline-nya itulah sekitar 90 juta. Tahun lalu kan 90 juta. Jadi sebetulnya kalau naik 93 dengan pelayanan yang sama itu sebetulnya wajar kan, 3% ya, jadinya 2,sekian%. Yang saya sarankan ini adalah begini, ini konkret aja. Pertama, tahun lalu kan huru hara itu di soal di mana pelayanan di Arafah Mina ya. Ya itu diminta dong duitnya gitu. Kita klaim saja kepada mereka supaya kepada muasasah dan kepada penyelenggara untuk mendapatkan semacam kompensasi kerugian ya yang kita harus bayar tahun lalu ya, karena berbagai macam kelemahan dan pelayanan. Sekarang itu menjadi pendapatan dari BPIH tahun ini. Kita juga pernah kok dulu 2 kali itu ada beberapa kerugian yang diterima, kita klaim, kita gugat mereka, lalu kita mendapatkan uang kembali. Meskipun pengembaliannya itu dalam 5 tahun ya, tapi kita harus lakukan ini. Saya sih sebelum melihat ya pemerintah dan DPR itu melakukan gugatan ya terhadap penyelenggara ibadah haji tahun 2023 yang lalu. Dan itu saya sebagai rakyat gitu ya, ingin bahwa pemerintah dan DPR melakukan hal itu secara sistematis dan minta kompensasi kerugian. Itu harus dilakukan, Mbak, menurut saya. Mungkin Pak Ade juga sangat setuju, apalagi kalau Pak Ade yang maju teriak-teriak itu lebih bermakna ya, daripada kita lakukan melalui seperti ini ya. Kita harus membuat sikap bersama-sama. Itu tahun lalu Anda sudah menzolimi jamaah kita, kan kita lihat tuh Pak Menteri marah-marah itu di viral ya. Tapi actionnya apa dong gitu? Actionnya apa dong? Kita minta kompensasi, betul nggak Pak Ade ya? Kita minta kompensasi dong. Betul. Kalau bisa UIN gitu yang memprakarsai Pak Ade supaya tidak ada benturannya. Minta pengembalian itu dan uangnya dikembalikan kepada jamaah yang belum berangkat. Yang kedua, kita kan sebenarnya masih punya akumulasi sisa ya, akumulasi dari 2 tahun tidak berangkat karena COVID itu. Menurut saya segera dibagikan kepada jamaah ya dalam bentuk virtual account, bukan untuk PPH. PPH itu biar seperti kata Pak Marwan tadi ya, harus bergerak ke arah 100% ya pembayaran jamaah haji. Sekarang kan tahun lalu tadi berapa, 4555, tahun ini 60 jamaah, 40 nilai manfaat. Nanti setelah tahun depan 65 75, dalam waktu 5 tahun sudah 100%. Saya setuju dengan pola itu. Makanya memang biaya haji harus diakui meningkat ya, karena berbagai macam kondisi yang ada. Jadi itu nggak bisa diapa-apain. Tapi yang saya minta 2 hal saja. Satu, minta kompensasi kerugian. Yang kedua adalah sisa akumulasi itu dibagikan kepada jamaah. Seperti kata Pak Ade, ini yang mau nunggu lama ini, yang nggak jadi berangkat karena COVID kok nggak ada kompensasinya ya. Waktu itu kami sudah melakukan itu ya, waktu saya masih di BPKH ya. Sekarang harusnya lebih gede lagi. Itu sisa kan banyak itu. Balikin aja itu dalam bentuk virtual yang manfaat, sehingga menunjukkan sense keadilan tadi ya. Meskipun dia bayar lebih mahal 90 juta lebih, atau sisanya sekitar ya 25 dikurangi 90 ya, itu 65 gitu ya. Tetapi menerima pengembalian yang lebih dari karena ketidakberangkatan dalam 2 tahun dan akumulasi nilai manfaat yang sudah ada di BPKH. Oke, Pak Ade, bagaimana tanggapannya Pak Ade menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Anggito, dan kami juga ingin tahu tanggapannya bahwa penetapan sekarang nih sangat awal, 3 bulan 4 bulan sebelumnya. Bagaimana Anda melihat terkait penetapan ini juga, Pak Ade? Ya, saya positif melihatnya bahwa ini adalah langkah bagus, langkah cerdas lah dari pemerintah, bahwa ingin
menetapkan BPIH jauh-jauh hari. Dengan demikian maka jamaah punya persiapan yang cukup sehingga tidak tergesa-gesa dalam memberikan pelunasan. Dan kemungkinannya adalah kalau misalnya ditetapkan segera, jamaah haji juga akan segera melunasi. Tinggal mengatur seperti apa mekanisme penggunaan dana tersebut, karena akan mengendapnya juga pelunasan sebanyak misalnya dengan 90 juta otomatis yang dibayar oleh jamaah berapa BP-nya, otomatis juga mengendapnya cukup lama di BPKH atau di bank penerima setoran. Nah, karena mengendapnya cukup lama, lebih dari 5 bulan sebelum digunakan, otomatis juga ada nilai manfaat lebih ya, Pak Anggito. Ini saya harus diperhitungkan nilai uang. Ini juga. Kemudian yang kedua menurut saya adalah penetapan ini juga harus diprediksi. Karena banyak pasti jamaah haji yang sudah tidak sanggup berangkat dengan manula, apalagi dengan ketetapannya adalah istitoah kesehatan. Pastilah banyak jamaah yang berurung niatnya karena terbentur pada kesehatannya. Otomatis ini akan menjadi antrian 2025 maju ke 2024, maka perlu ada space di situ adalah persentase berapa kira-kira antrian yang 2025 yang bisa diangkat di 2024. Ini juga diperhitungkan apakah 2%, apa 5% juga penting. Kemudian yang ketiga menurut saya adalah ini dalam rangka mengukur istitoah kemampuan BPIH. Kalau sudah ditetapkan BPIH-nya sebesar 90 juta misalnya, saya ingin mengukur juga kepada masyarakat yang mampu. Karena ada yang sampai ke saya, Pak Anggito, terus terang aja bahwa ada jamaah, Pak, saya tidak mau disubsidi karena subsidi itu tidak pas, Pak. Untuk haji itu bukan subsidi karena harus mampu. Bahasanya kemampuan itu dari keringat sendiri, dari biaya sendiri, itu Imam Syafi'i begitu gitu. Jadi jangan dikatakan subsidi seperti pada Sopang tadi. Yang ada adalah nilai manfaat yang sesungguhnya dari virtual account-nya itu yang betul. Untuk itu, nah ketika BPIH ditetapkan oleh pemerintah, sampaikan kepada masyarakat, Bapak Ibu, siapa yang sanggup bayar 90 juta plus uang pertamanya, silakan melunasi pedul. Saya misal tidak akan menggunakan nilai manfaat karena masih tercampur dengan uang orang lain. Itu jauh dan itu banyak juga yang akan melakukan itu. Jadi ada yang tidak menerima uang nilai manfaat karena merasa uang itu masih bercampur, masih abu-abu. Maka kalau abu-abu itu ada ragu, maka hukumnya juga tidak baik untuk sedangkan ibadah ini ibadah yang syar'i, yang harus bersih, jauh dari hal-hal yang apalagi yang ribawi. Ini saya kira perlu ada opsi oleh pemerintah, sampaikan kepada masyarakat haji, Bapak Ibu yang punya kesanggupan membayar full silahkan. Yang tidak mau tercampur dananya dengan hal-hal yang tadi yang masih ragu. Ini jauh, baru sisanya adalah silakan membayar dengan format adalah tadi mau 60-40, mau 30-70, ini silakan deteksi di lapangan. Saya pikir ini yang pendewasaan untuk memenuhi syarat dari sebuah istitoah pembiayaan. Lagi-lagi yang terakhir saya katakan adalah pembinaan menjadi faktor penting untuk jamaah. Jangan sampai kita memberangkatkan jamaah haji yang tidak punya kemampuan istitoah ibadah hajinya. Ini saya sangat sayangkan, uang besar, biaya besar, tapi di sana adalah tidak punya kemampuan memahami tentang simbol-simbol haji dengan baik. Ya. Saya kira itu.